Tidak bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Anda Misalkan itu Anda bukan seperti Tuhan, Anda manusia lihat biasa. dulu kalau dijelaskan Begini, di Kitab Anda Indonesia ini sendiri, hidup kenapa Anda bantah beragama. kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak Ya keputusan sudah, kalau Tuhan. begitu jangan Tidak ajarkan ada agama Anda ke tidak ada Islam-Islaman. manusia itu bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Bang jujur? Sumar, Kenapa? orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau Bibelmu, abang pukul rata Bibelmu saya mau bukan ke orangnya, Kristen, Bibelmu, lembaga aduh Bibelmu bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi, milenial, lembaga jadi Bibel yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah, Bang. sengaja Dari dibuat mana, salah, abang? sengaja dibuat salah, Aduh, sengaja. itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan, urus juga hentikan. dong kita mau, jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyangmu yang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting, tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Zuma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok, kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur, tidak. Saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman Bang Kitabmu kau Zuma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya, Dari dasar laut. ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa, nangis? berlebihan. Nangis. Kayak apa? Kayak Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu Bang Zuma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, saudaramu. ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak ada. Kristen pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak ada saya yang apa-apa, bertanya. Bang Zuma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan, ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak ada rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, zalim, 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 illal ladzina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Saya hitung dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan.
Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja, nggak usah malu-malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius. Al-Quran Roma. Bolehkah kita bertanya ini, Al-Quran Filipi. Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian Saya sempurna mau menyamar, bertanya dulu nih, silakan Bapak Anda Bos. pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah Silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah. Cuma ngomong Tuhan Cuma Allah ngomong Bapa, kayak, gimana ya? Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Aduh, Kudus. Bang, Anda cuma ngomong sudah tidak ada ambil, habis-habisnya. Anda sudah Tidak ada dikasih orang rampas. bertanya. Kurang apa lagi? Cuma Kurang apa ngomong nggak lagi? tersurat gitu. Kurang Cuman apa ada di lagi? otaknya, Nama di mulutnya. Tuhannya umat Biar Islam silakan kalian kesempatan sudah mau apa? bertanya. Jangan Yesus ngomong adalah anak Allah. Ayo, apalagi? Sisa kata Al-Quran lagi nih yang tersi tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang kudus ini kita membaca Al-Quran. yang Muslim. Nggak usah bahas Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang begini. Ambil. Kalau itu membuat Halo, kalian saya mau puas. bertanya ini, host. Ambil. Halo Bang Juma. Ambil. Kasih mau bertanya Ambil dulu. kita Al-Quran, jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang diterangkan ketika Yesus berkata di dalam Al-Quran Yohanes, agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah. Selalu aja merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Suma penghujat. Bang Suma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Kalian tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana kita Supaya otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi. Bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Juma berkuar-kuar. Ayo, saya ingin mendengarkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Zuma, Ayo, Edis undang kau di komanya semua. coba sebut. Zuma, diundang Edis kau di komanya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Ayo Zuma. Kalau Bertanya, hanya Bang. kotoran
host ini. Itulah nggak berani, itu nggak berani. Enggak, Zuma, minimal mumpung. pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kok orang anggap saya. kotoran bro, itu kau juga bahasamu yang tidak ini masa Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani. sebentar dulu. Zuma, sana itu kalau kau Zuma, anggap ya, kita Zuma. kotoran, kau mau Yang terus lain kita lah, minimal Naik pendeta dulu, Zuma. lah. bahasa Satu teologi bukan lah begini minimal. begini kita Salah kalau begini, saya apa- berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? nah. Ilmu tidak ada Salah, nih. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan pakai taim, kayak begini. saya Suruh mau bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Debaters. Saya mau tanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai Bila kursi turun aja roda, lah Cak kita Ayu. tidak bisa dapat Juma, cara juga Juma, dari saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan, tidak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu, Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu, hanya tutup salon. ngomong besar. Jangan hanya ngomong besar, Salon besar di kepala, tempat saya besar di tutup badan, kalau besar di hari harta. Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Jangan Yahudi lah. menghina, jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Kristen. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah, Muslim pakailah. tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim, memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Kristen. pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini untuk ibu-ibu ngomong. yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan jawab. curhat ya, jangan curhat ya. Kalau nggak mau Gua diskusi, bakalan curhat seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Rugi aja deh. di bawah. Ya sudah, ini ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku, tolong terangkan ke kami dari mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya silakan oleng dulu silakan. Oleng kapten silakan. Lari kabur. Nah, dari Oke, kau dengar ya Bang? Iya, saya dengar. Silakan. Agama karena abang ngerti kan, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama, itu nggak ada bang. Jadi aku ya Kristen ya, abang Islam itu baik, Kristen itu baik, ngapain abang banding-bandingkan? Kalau memang abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama agama Islam. Ya, ini saya sudah ajarkan. Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini
wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Wahai umat Islam, hati-hati, sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab, banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah, banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juman Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik. Saya ajarin. Anda bertanya. Jangan Anda kemudian bilang, jangan bahas-bahas. Dengar. Yesus berkata dalam Matius 24. Oke. Nomor 20. 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang mengaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli, menurut Yesus asli, datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan, aku bertemu dengan Yesus. Kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian akan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu, emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi lain ada, yaitu nabi ada kamu, Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26, 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan?
Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Tanpa Yesus sudah berkata, 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 di antaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya.